Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama al-insana bil qalam wa nazzala ahkamahu rahmatan lil 'alam, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Sayyidil Arabi wal Ajam wa ala alihi wa sahbihi ya nabi'ul ulumi wal hikam. Wa ba'du, faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa la takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Shadaqallahul azim. Segenap para pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Al-Hikmah Komplek Ruri yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu, Bapak, Yang Bunda, hadirin jamaah sidang salat Isya berjamaah dilanjutkan dengan salat sunnah tarawih yang hadir pada kesempatan malam yang mulia ini, yang semoga kita selalu senantiasa mendapatkan rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin, ayah bunda jamaah sidang salat tarawih Masjid Jami Al-Hikmah yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hikmah daripada kita menjalankan ibadah shaum sebagaimana telah dijanjikan oleh Allah adalah menjadi orang-orang yang muttaqin. Lantas siapa mereka orang-orang yang muttaqin? Indikatornya kata Imam Sayyidina Ali karramallahu wajhah radhiyallahu an, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengatakan bahwa orang yang takwa itu mempunyai indikator. Yang pertama, terlihat dia menjadi orang al-khaufu minal jalil, orang yang selalu takut kepada Allah, Zat yang maha agung dan maha luhur. Artinya ketika kita dalam keadaan ramai, dalam keadaan kesendirian atau dalam keadaan sendiri, terkadang kalau kita dalam keadaan ramai, izin mohon maaf, kita terasa menjadi orang yang paling soleh di antara orang-orang lain. Namun ketika kita ada dalam kesendirian di rumah, dalam sendiri, mohon maaf, ketika kita memainkan alat yang biasa kita pegang itu, HP kita, terkadang kita melihat sesuatu yang tidak dibolehkan atau diharamkan dalam agama. Ini diuji nilai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mampukah kita menjadi orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Dan hari ini kalaupun kita tidak ada nilai takut, maka niscaya kita tidak ada iman itu untuk menjalankan ibadah saum selama 1 bulan penuh. Nah, inilah indikator yang pertama, orang-orang yang takwa adalah khaufu minal jalil, orang yang takut kepada Allah Zat yang maha agung dan maha tinggi. Yang kedua, orang yang bertakwa indikatornya adalah wal amalu bitanjil, orang yang mampu mengamalkan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni Al-Qur'anul Karim. Hadirin ayah bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun beramal jangan sampai menjadi amalan kita didasari dengan kebodohan. Sebab apa? Kalau tidak ada ilmunya, Ibnu Ruslan rahimahullah dalam kitab Matan Jubad mengatakan wa kullu man bighairi ilmin wa kullu man bighairi ilmin a'malu mardudatun la tuqbalu. Tiap amalan manusia, tiap amalan yang kita lakukan wa kuluman bighairi ilmin, yang tidak ada dasar ilmunya, a'malu, maka semua amalnya mardudatun la tuqbalu, tidak diterima dan tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izin saya bertanya, salat
tarawih hukumnya sunnah atau wajib? Sunnah. Kodok daripada kita mengkodok sholat wajib, hukumnya wajib atau sunnah? Wajib atau sunnah? Wajib. Wajib hukumnya. Terkadang kita membela-bela kita laksanakan yang sunnah seabad apapun yang sunnah kita lakukan, sementara yang wajib kita tinggalkan, maka nilai yang sunnah tidak menjadi catatan apapun dan tidak bisa mengalahkan yang wajib. Hadirin ayah bunda, izin mohon maaf saya bertanya. Kalau bagi wanita terkadang kita pulang jalan-jalan santai dengan keluarga, pergi kemana, tiba sampai rumah waktu zuhur. Waktu zuhur, kira-kira sudah masuk waktu zuhur, kita lelah, kita langsung sholat zuhur atau rebahan? Pertanyaannya rebahan atau sholat zuhur? Rebahan. Lagi rebahan, tahu-tahu apa? Datang tamu yang ibu-ibu. Datang tamunya, tamu undangan itu setiap bulan, haidnya datang. Dosa nggak tuh? Dosa tuh Bu. Dan ibu wajib qada itu. Karena apa? Melalaikan daripada yang wajib tadi. Sementara mestinya ketika kita pulang itu kita langsung melaksanakan sholat yang wajib tadi. Sementara ketika kita istirahat sejenak, kemudian datang bulannya, kita meninggalkan kewajiban kita waktu zuhur itu. Dan kebanyakan, mohon maaf, ketika selesai haidnya, selama 1 minggu selesai haid, selesainya mungkin barangkali waktu zuhur atau sesudah zuhur sudah selesai. Tapi terkadang, mohon maaf, melalaikan lagi, meninggalkan kewajiban lagi, diundur lagi, mandinya nanti menjelang maghrib. Padahal selesainya sudah waktu apa? Waktu sebelum zuhur sudah selesai haidnya. Tapi mandinya di waktu apa? Mandinya waktu sesudah asarnya. Maka 2 waktu lagi yang dia tinggalkan kewajibannya. Lalainya meninggalkan kewajiban apa? Zuhur dan asarnya. Maka yang ketika itu kita tinggalkan menjadi kewajiban, maka wajib kita qada daripada sholat. Begitupun puasa. Puasa nggak bisa kita 1 bulan penuh, yang mohon maaf kita beli obat di toko apotik untuk supaya tidak keluar haidnya, maka nggak boleh itu. Nah inilah kemudian wal amalu bitanjil, mengamalkan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni Al-Qur'an. Namun beramal dengan apa? Dengan ilmunya. Sedekah wajib sunnah? Sedekah wajib sunnah? Sunnah. Bayar hutang? Itu pertanyaan. Jangan sampai sedekahnya rajin, utang nggak mau dibayar. Jangan sampai kebodohan kita dalam beramal. Kewajiban kita yang kita dahulukan untuk melakukan amalan-amalan perbuatan kita. Kalau ada kodo-kodo puasanya, ya dikodoin puasanya. Wal amalu bitanjil, yang ketiga, waridha biqalil, ridha terhadap yang sedikit atas pemberian Allah. Ini indikator orang yang bertakwa. Menjelang Idul Fitri, apapun hari ini yang diberikan oleh Allah, kita qanaah, ridha terhadap apa yang telah Allah berikan dan Allah tetapkan atas diri kita. Yang terakhir, indikator orang yang bertakwa adalah wal istidadu liyaumi rahim, orang yang senantiasa mempersiapkan liyadu liyaumil akhir. Apa? Al istidadu liyaumi rahim adalah mempersiapkan hari di mana hari tempat kita pergi kembali kepada Sang Pencipta. Hadirin ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, amalan terbaiknya kita persiapkan hari ini. Ramadan ini mungkin boleh jadi, maaf, adalah Ramadan yang terakhir. Secara fisik mungkin zahir kita merasakan kita sudah tidak lagi hebat seperti dulu. Rasanya fisik ini juga sudah tidak lagi kuat seperti dulu. Dan banyak hari ini saudara-saudara kita atau tetangga kita yang tahun kemarin, mohon maaf Pak Ustaz Samlani, barangkali masih bersama-sama kita melaksanakan sholat tarawih, tapi tahun ini sudah tidak ada. Kita doakan sudah kembali, semoga diampuni segala dosa-dosanya.
Dan kita berharap mudah-mudahan Ramadan ini adalah bukan Ramadan yang terakhir untuk diri kita, namun setidaknya persiapkan amalan terbaik yang akan kita bawa. Apa amalan yang terbaik yang sudah kita persiapkan? Hari ini menjadi evaluasi buat diri kita. Kalau sudah malam ke-8 puasa sudah 18 hari, malam ke-19 kita bertarawih, pertanyaannya sudah sejauh mana amalan terbaik yang sudah kita lakukan kepada Allah? Mungkin boleh jadi amalan ibadah puasa hanya ritual saja, menahan lapar, aus dan dahaga saja yang setiap tahun kita lakukan, yang enggak memberikan efek apapun, Pak. Enggak memberikan efek apapun terhadap diri kita. Karena itu tadi amalannya enggak dasar dengan ilmunya. Maka amalan yang terbaiknya apa yang kita persiapkan? Setidaknya Al-Quran tahun ini harus khatam 30 juz kita tadarus. Yang pada kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah olehmu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Quran. Fa innahu, karena sesungguhnya itu Al-Quran, udomirnya kembali kepada Al-Quran, ya'ti akan datang nanti di yaumil qiyamah. Ya'ti yaumal qiyamati, akan datang itu Al-Quran di hari kiamat. Untuk apa dia datang? Syafi'an, memberikan syafaat. Ayah bunda, ayah bunda, hari di mana tidak ada lagi yang bisa memberikan pertolongan. Hari di mana ketika kita dikumpulkan dalam kepayahan, maka Al-Quran akan datang menolong kita, memberikan syafaat. Berapa banyak ayat Al-Quran yang kita baca selama ini, satu hurufnya adalah 10 kebaikan. Kalau alif lam mim saja 3 huruf sudah 30 kebaikan. Kalau 30 juz kita hatamkan Al-Quran itu, Masya Allah, subhanallah, berapa banyak itu malaikat yang mendoakan kita. Bahkan nanti di alam kubur yang menjadi sahabat kita, dialah Al-Quran yang kita baca. Maka sudah sejauh mana hari ini amalan terbaik yang kita lakukan selama bulan suci Ramadan? Mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan, Allah berikan kita kesabaran, Allah berikan kita kesehatan, dan Allah berikan kita kelancaran di dalam menjalankan aktivitas ibadah di bulan suci Ramadan tahun ini. Dan Allah berikan kita kemudahan serta kelancaran bertemu sampai tuntas di bulan suci Ramadan tahun ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan selamat berkumpul di hari raya dengan keluarga yang kita cintai. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dari hikmah menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah senantiasa memberikan manfaat khusus bagi diri pribadi saya dan umumnya kepada ayah bunda sekalian yang hadir pada kesempatan malam yang mulia ini. Kebenaran hanya bagi Allah, kesalahan hanya bagi diri pribadi saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.